politik kita ini masih belum bisa dimaknai dalam konteks bagaimana masyarakat yang secara ya sebagai masyarakat sipil yang bisa melakukan semacam controlling apa yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian bisa memetakan ini loh orang-orang yang bagus yang bisa memperjuangkan kita, belum sampai ke situ. Tantangan kita pendidikan politik kita masih sangat lemah. Karena perspektif orang melihat politik itu masih seputar ketika pemilu. Itu pun apatisnya itu lebih kuat begitu. Maksudnya ya transaksinya lebih kuat gitu daripada ada ruang dialog yang kemudian bisa menjadikan masyarakat bisa mengakurasi lah. Masyarakat bisa semacam, oh ini bagus, oh ini saya sekali ini kayaknya tidak, ini misalnya belum calon bisa ini orang gue banget nih. Iya, misalnya kayak gitu. Yang kemudian dalam nalar dia bahwa itu sesuai dengan kebutuhan dia. Itu belum ada, itu tantangan. Jadi sehingga ketika kita mau memperjuangkan sesuatu yang menjadi kebutuhan masyarakat ya, tapi kita kemudian berhadapan dengan ya ujung-ujungnya juga belum tentu kita dia pilih gitu. Belum tentu kita adalah orang, tapi ujungnya ya orang memilih karena dia keluarga, orang memilih karena misalnya dia punya sesuatu begitu. Belum pada kesadaran politik dia begitu, bahwa juga, ya dia oh ini orang yang cukup bagus nih, orangnya cerdas, misalnya dia paham tentang substansi isu yang diperjuangkan, atau misalnya oh saya sekali ini, oh dia sangat isunya perempuan misalnya, dia bisa, atau oh ini anak muda banget misalnya, oh ini perjuangkan Gen Z nih misalnya. Jadi sehingga keterwakilan anak muda misalnya, anak Gen Z, atau keterwakilan perempuan misalnya dengan yang lain itu dia berwarna sekali di parlemen itu, di DPRD, tapi itu kan belum sampai di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Resonara, Resonansi dan Suara. Alhamdulillah malam hari ini kita bersama anggota DPRD Kota Palu, Komisi C, Ibu Mutmainah Corona. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin kali kedua, Bu, ya kita ketemu. Kemarin kan ada diskusi keperempuanan juga kemarin bersama Resonara juga. Alhamdulillah Ibu bisa menyempatkan hadir lagi. Amin. Pas juga insya Allah kalau tidak salah hari ini momentumnya Hari Kartini, Bu. Tanggal 21 April. Dan juga kita tahu Ibu Mutmainah Corona ini aktif dalam keperempuanan, dan juga kita tahu Ibu ini sering menyuarakan tentang perempuan dan anak juga. Saya masuk ke pertanyaan umum, Bu. Kita tahu Ibu sebagai anggota DPRD Kota Palu nih. Nah, sebagai anggota DPRD Kota Palu, apa yang menjadi fokus utama Ibu dalam menjalankan tugas Ibu, khususnya di Komisi C di DPRD Kota Palu hari ini? Oke, sebagai anggota DPR. Sebagai anggota DPR, fokus utama. Sebetulnya ini periode saya kedua ya. Kalau periode pertama itu saya berjibaku di Komisi A. Komisi A itu terkait dengan politik pemerintahan dan Kesra, urusan orang sakit, urusan bansos, urusan KPU misalnya dan lain sebagainya. Itu adalah mitra Komisi A, dan itu 5 tahun saya di situ. Dan saya di periode kedua ini ya belajar ya pada isu lingkungan, pembangunan dan pembangunan ya. Tapi dia fokusnya adalah lingkungan, perencanaan daerah dan lain sebagainya. Kota. Termasuk perhubungan dan lain sebagainya. Nah, di Komisi C ini memang kalau kita lihat mitra dinasnya tidak terlalu banyak dibandingkan Komisi A, tapi proses bukan advokasi sih, tapi mengurai secara mendalam terkait dengan tugas dan tupoksi daripada OPD itu ya cukup berat juga sih, karena itu berkaitan misalnya Bapeda itu berkaitan dengan perencanaan daerah. Jadi kita harus tahu, sementara muara dari semua pembangunan itu kan di Bapeda. Nah, karena dia perencana program kan untuk OPD terkait. Nah, kemudian yang kedua adalah misalnya terkait dengan lingkungan hidup, berarti ada dinas
DLH gitu ya, dinas lingkungan hidup, kemudian dinas perhubungan yang berkaitan dengan misalnya dia termasuk bus dan yang sekarang ini menjadi kritikan gitu ya di beberapa hal gitu. Tapi kita masyarakat kayaknya sudah mulai menerima deh, karena apalagi dengan situasi anggaran BBM yang cukup meningkat ini kan ternyata solusinya di bus. Angkanya cuma 5.000 toh. Tapi ya itu kan dinamika ya dalam konteks, dan kemudian juga berkaitan dengan misalnya dinas PU dan Perkim gitu ya, jadi infrastruktur. Jadi memang komisi itu adalah infrastruktur, lingkungan, dan perencanaan daerah. Nah, yang menariknya dari komisi C itu ya memang karena saya sekarang bergerak, ya memang saya backgroundnya adalah selain isu terkait isu perempuan dan anak dan penyandang disabilitas, kelompok rentan lah. Juga saya fokus kepada isu lingkungan hidup, apalagi sekitar 6 bulan yang lalu, 6 bulan Agustus ya, sekitar 7-8 bulan yang lalu saya dimandatkan sebagai koordinator presidium Kaukus Parlemen Daerah gitu ya, KPHD, Kaukus Parlemen Hijau Daerah. Jadi memang isu terkait isu lingkungan yang itu kemudian mengurusi semua teman-teman anggota DPD se-Indonesia. Dan saya dimandatkan sebagai ketua presidium nasionalnya. Jadi alhamdulillah gitu. Ya walaupun itu juga tanggung jawab tapi ya saya tertantang lah ya gitu. Dan dan juga alhamdulillah dipercayakan untuk mengurusi Kaukus Parlemen Perempuan gitu ya, di Sulawesi Tengah. Nah, di kerja-kerja lingkungan hidup ini kan memang hal yang sangat erat ya dengan kita. Misalnya kita berhadapan dengan persoalan pertambangan emas di Boya, berhadapan dengan persoalan tambang galian C, yang semua berkaitan dengan penghidupan, ekonomi, juga terkait dengan lingkungan gitu. Nah, kalau penghidupannya artinya terkait dengan kesehatan, air bersih, tapi lingkungan terkait dengan ya berkurangnya atau deforestasi ya, berkurangnya fungsi hutan gitu. Dan degradasi fungsi lahan yang kemudian menyebabkan banyak persoalan-persoalan, saya banjir gitu, persoalan longsor begitu, dan yang kemudian menjadikan isu ini adalah menurut saya penting untuk saya dudukan dalam kerja-kerja saya sebagai anggota DPR. Karena memang selalu rentan Budi Galian C, mohon maaf. Setiap hujan pasti selalu banjir karena memang dengan deforestasi lahan tadi. Dan berarti Bu, ini sudah periode kedua dan Ibu baru dari komisi A pindah ke komisi C. Yang mana memang Ibu merasa tertantang lagi dengan hal-hal yang baru hari ini. Memang luar biasa sekali Bu. Memang kalau kita lihat, saya ngikuti juga Bu, IG-nya Ibu. IG-nya Ibu. Tapi saya memang beberapa bulan terakhir agak kurang mengupload ya, tapi insya Allah ini akan mulai diaktifkan. Banyak aktif lah. Kalau kita mau ngikuti IG-nya Ibu Mutmainah Korna, pasti selalu aktif dengan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Ya, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu. Bagaimana sih seorang Ibu Mutmainah Korna itu memaknai peran daripada DPRD dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah hari ini? Pemaknaan sebagai anggota DPR sebagai jembatan aspirasi masyarakat ya. Kalau saya kan selalu slogan saya adalah dengarkan dan perjuangkan. Itu yang selalu saya sampaikan dalam masa reses misalnya, atau di dalam kalau dulu kan saya punya FB bermakna ya, tapi sekarang saya lagi mencoba membangun bermakna ini, kita teras bermakna itu saya buatkan IG dan FB dulu untuk sebagai ruang aspirasi, jadi dengarkan dan perjuangkan. Tapi sekarang mungkin saya akan banyak mengurai mencoba memaknai teras bermakna ini dalam kerja-kerja kerja-kerja yang ada aktivitas yang kemudian dilakukan di dalam tempat saya bisa berkumpul sama ibu-ibu di sana atau anak muda, yang kemudian itu menjadi tempat
misalnya tempat untuk bercerita inspiratif, tempat untuk menguatkan kapasitas ibu-ibu atau anak muda terkait dengan bagaimana tentang usaha yang baik, bagaimana framing media framing, membangun framing, terus digital framing, terus tentang tata kelola usahanya, marketingnya dan lain sebagainya. Dan kemudian juga apalagi sekarang misalnya ada hal-hal yang sangat menurut saya itu menjadi hal yang penting untuk disikapi, misalnya dengan langkanya misalnya dengan gas LPG misalnya, LPG. Yang harga yang subsidi pemerintah gitu ya. Dari teras bermakna itu kita kemudian membuat aktivitas yang bagaimana menjadi alternatif. Harus ada gerakan alternatif yang itu juga menjadi untuk inovasi energi terbarukan dalam hal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan domestik perempuan, tapi sebetulnya berkaitan dengan kebaruan energi ya dalam tapi itu kemudian lingkungan hidup, misalnya membuat briket dari sekam padi atau dari daun-daunan yang kemudian menjadi solusi bagi ibu-ibu di situasi memanfaatkan alam hasil pertanian atau apapun yang daripada dia dibuang, kemudian limbah apakah daun-daun kering atau misalnya sekam padi misalnya, itu yang kemudian itu bisa menjadi alternatif bagi ibu-ibu yang sekarang lagi kesulitan untuk mendapatkan gas LPG misalnya. Itu yang lagi saya mau lagi belajar, atau misalnya membuat sabun alami atau misalnya ada aktivitas lah yang bisa dilakukan. Jadi ada ruang kreativitas. Kemudian juga di teras bermakna itu ada aktivitas, misalnya kebetulan Pemkot program program utama atau yang menjadi program yang sangat didahulukan, program prioritas yang menjadi slogan pemerintah, misalnya dengan pendidikan keluarga gitu ya, pendidikan khusus keluarga misalnya. Nah, itu kemudian kita masukkan di dalam itu bagaimana kita berkolaborasi dan kemudian kita masukkan di program teras bermakna yang kemudian menjadi ruang tempat bertemu tentang parenting, tentang bagaimana lansia berdaya dan lain sebagainya. Yang kemudian itu bisa dikombin dengan dinas-dinas terkait. Nah, peran sesungguhnya kalau saya adalah peran DPR itu ya memaksimalkan 3 fungsi. Bagaimana fungsi pengawasan, fungsi legal drafting atau fungsi peraturan, membuat peraturan daerah, fungsi bagaimana menganalisa dan memutuskan anggaran-anggaran yang berpihak kepada rakyat dan kelompok rentan. Kemudian fungsi kita pengawasan, memastikan bagaimana perda yang sudah kita buat, yang sudah kita lahirkan, kemudian anggaran yang sudah ditetapkan itu kemudian berjalan sesuai dengan koridor atau pemakaian sesuai dengan perencanaan, atau misalnya anggaran lebih responsif terhadap kelompok rentan, responsif gender misalnya, yang fungsinya kita memastikan itu bisa berjalan. Gitu. Baik, berarti tidak hanya di reses saja Bu, di res ataupun kunjungan kerja dapil, berarti Ibu membuat salah satu wadah yaitu teras bermakna tadi untuk bisa berkumpulnya ibu-ibu untuk jadi saya sharing tadi di situ Bu ya. Di DPRD itu kan dalam kerja-kerja di parlemen, di dalam gedungnya itu adalah kita duduk untuk menerbitkan perda. Ya, saya harus masuk untuk bisa mewarnai itu. Misalnya saya mengusulkan perda inisiatif DPR itu adalah dari perspektif kita untuk dimasukkan menjadi perspektif bersama yang kemudian jadi perda inisiatif DPR. Nah, saya selain di Komisi C kan saya juga di Badan Pembentukan Perda toh. Nah, disitulah peran gitu. Jadi bagaimana kita bisa mendorong perda-perda inisiatif yang kemudian itu adalah kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah tadi itu anggaran dan pengawasan. Nah, itu di level parlemennya yang memang level secara formal ya. Nah, di level komunitas sebagai basis konstituen kita, sebagai ruang yang kemudian mendekatkan bagaimana aspirasi rakyat, masyarakat, dan itu bisa tersalurkan dan ada ruang ketemu, ada ruang dialog, ada ruang silaturahmi yang terus terbangun adalah dengan melalui teras bermakna itu.
Jadi teras bermakna itu tadi saya sampaikan itu adalah ruang-ruang untuk menjadikan ruang bersama, ruang bertemu, tumbuh bersama, bercerita tentang hal-hal yang memberdayakan, tempat untuk pelatihan. Nah, itu di level basis di komunitas. Nah, di kerja sebagai itu kan saya juga tidak lepas dari partai politik ya. Di partai politik ya saya jadi guru politik untuk apa yang namanya, bagaimana memperluas politik, pendidikan politik itu kemudian orang lebih dekat dengan partai politik, karena selama ini orang tidak, aduh partai politik gitu, yang orang semakin framingnya jauh, orang framing itu. Nah, kita juga harus berupaya untuk mengedukasi masyarakat bahwa partai politik itu adalah salah satu organisasi formal yang dibentuk oleh negara, sebutnya sebagai perpanjangan dalam pengambilan keputusan strategis. Karena di partai politik lah mengirim orang di DPR, dari partai politik lah yang mengusung orang menjadi kepala daerah, dari partai politik dia lah ruang untuk menghubungkan antara kita dengan siapa yang ada di parlemen begitu. Nah, organisasi harus sehat dengan cara bagaimana masyarakat harus tahu partai politik apa, jangan apatis begitu. Ya, udahlah saya tidak mau tahu partai politik, tapi punya persoalan begitu. Padahal partai politik adalah organisasi politik yang kemudian bisa menjadi media bagi masyarakat untuk apa sih menjadi aspirasi mereka yang harus disambungkan kepada parlemen dan eksekutif itu sendiri. Berarti Bu, dari teras makna ini Ibu menyempatkan waktu setiap hari atau mungkin seminggu? Enggak, tidak setiap hari, tergantung momentum. Dan juga kan saya lagi coba menghubungkan misalnya dengan satu organisasi ya, selain Psikombine. Kalau Psikombine kan kalau ini kan organisasi yang bisa memfasilitasi kehadiran teras bermakna, itu yang kemudian bagaimana karena itu bergantung kepada budget juga sih. Anggaran itu cukup besar, tapi bagaimana minimalisir anggaran itu tapi teras bermakna bisa jalan. Siap. Baik, berarti memang teras bermakna inilah yang menjadikan Ibu akan selalu terus berinteraksi dengan masyarakat. Karena itu ruang ketemu saya sama masyarakat selain reses. Seorang Ibu Mutmainah Corona. Baik Bu, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu. Dalam konteks Kota Palu nih Bu, dalam ranahnya Ibu, khususnya di Komisi C, apa tantangan terbesar Bu bagi Ibu dalam menyelaraskan pembangunan dengan kebutuhan real masyarakat di lapangan itu sendiri? Oke, tantangannya adalah sebetulnya pendidikan politik memang masih lemah. Masyarakat itu belum bisa menghubungkan apa yang menjadi persoalan dia itu adalah persoalan politik. Harus itu tantangan terbesar kan. Itu tantangan kita. Dia belum bisa menghubungkan, padahal itu adalah persoalan politik. Misalnya dia mengeluh harga di pasar naik, harga bahan pokok lah di pasar naik, tapi tidak ada misalnya ruang-ruang yang mencoba untuk siapa sih orang-orang di DPR yang bisa memperjuangkan itu. Tidak ada karena ya kita tahu bersama ya bagaimana situasi pemilu kita kemarin kan. Nah, tantangannya di situ. Jadi politik kita ini masih belum bisa dimaknai dalam konteks bagaimana masyarakat yang secara sebagai masyarakat sipil yang bisa melakukan semacam controlling apa yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian bisa memetakan ini loh orang-orang yang bagus yang bisa memperjuangkan kita, belum sampai ke situ. Tantangan pendidikan politik kita masih sangat lemah. Karena perspektif orang melihat politik itu masih seputar ketika pemilu. Itu pun apatisnya itu lebih kuat begitu. Maksudnya ya transaksinya lebih kuat gitu daripada ada ruang dialog yang kemudian bisa menjadikan masyarakat bisa mengakurasi lah, masyarakat bisa semacam oh ini bagus, oh ini saya sekali ini kayaknya tidak ini, misalnya belum calon bisa ini orang gue banget nih. Iya, misalnya kayak gitu, yang kemudian dalam nalar dia bahwa itu sesuai dengan kebutuhan dia, itu belum ada, itu tantangan. Jadi sehingga ketika kita
mau memperjuangkan sesuatu yang menjadi kebutuhan masyarakat ya, tapi kita kemudian berhadapan dengan ya ujung-ujungnya juga belum tentu kita dia pilih gitu. Belum tentu kita adalah orang, tapi ujungnya ya orang memilih karena dia keluarga, orang memilih karena misalnya dia punya sesuatu begitu. Belum pada kesadaran politik dia begitu, bahwa juga, ya dia oh ini orang yang cukup bagus nih, orangnya cerdas, misalnya dia paham tentang substansi isu yang diperjuangkan, atau misalnya oh saya sekali ini, oh dia sangat isunya perempuan misalnya, dia bisa, atau oh ini anak muda banget misalnya, oh ini perjuangkan Gen Z nih misalnya, oh ya isu-isu tentang Gen Z itu dia paham misalnya. Jadi sehingga keterwakilan anak muda misalnya, anak Gen Z, atau keterwakilan perempuan misalnya dengan yang lain itu dia berwarna sekali di parlemen itu, di DPRD, tapi itu kan belum sampai di situ. Itu masih menurut saya perlu apa ya, perlu satu ruang yang membangun kesadaran masyarakat untuk mengerti, saya ini masyarakat loh, saya ini warga, saya punya hak dan kewajiban saya sudah saya lakukan, saya membayar pajak, retribusi. Mana itu pajak retribusi yang saya bayar, saya bayar ke pemerintah, ke negara, yang saya kasih ke negara, yang saya sudah store ke negara. Semacam apa yang feedback yang saya dapat dari situ, kan belum sampai ke situ. Karena kalaupun saya pernah mendapati orang cukup kritis, tapi ketika saya tanya, Anda memilih tidak waktu pada saat misalnya pada saat 14 Februari kemarin atau di bulan April yang 2019, dia tidak memilih, dia golput. Terus yang kalian mau teriakan untuk negara berpihak sementara kalian golput gimana? Jadi itu tidak sinkron. Orang-orang yang cerdas, orang-orang rasional pun, tapi dia golput gitu loh. Maksudnya dia tidak menggunakan hak suara dia, hak pilih dia. Minimum jadi orang yang berpembeda lah, orang berkualitas. Oh, saya tidak mau memberikan hak suara saya kepada orang-orang ini nih. Saya mau yang ini. Tidak ada. Malah dia lari di luar area itu. Nah, masyarakat yang dalam tanda kutip ya, maksudnya aduh sudah ini aduh tidak enak ini, kasihan saya punya om ini, aduh tanteku ini, aduh saya sepupu ini atau apa. Padahal kita tahu misalnya memilih berdasarkan keluarga. Ya, padahal kita tahu dia belum tentu, padahal kita tahu aduh saya padahal dalam hati ragu, apa dia tahu juga Kak apa yang dia perjuangkan itu kan. Itu belum terjadi, belum sampai ke situ. Jadi jangan salahkan kalau ruang-ruang kebijakan publik kita masih jauh dari harapan masyarakat, karena transaksi politik yang dalam konteks gagasan itu tidak terjadi. Seharusnya itu transaksi gagasan, seharusnya tukar-menukar daripada kita harus perjuangkan nih. Tapi inilah istilahnya. Yang kemudian orang bisa tahu ini loh, ini orangnya, masyarakat bisa tahu, tapi ya belum, pada negara sudah membuka itu. Negara sudah membangun sistem yang baik sekali bagaimana masyarakat bisa memilih langsung siapa yang menjadi calon pemimpinnya. Tapi ya pada ujung-ujungnya juga secara kualitas belum. Masih panjang kita. Ini perlu satu generasi yang, dan itu tergantung, dan tantangan kita hari ini kan juga generasi Gen Z kan belum tentu mau mengenal politik lebih mendalam dalam konteks dia sebagai anak Gen Z kan. Itu belum sampai ke situ, karena dia bahkan saya belum bisa juga memberikan pernyataan apakah itu dalam konteks angka presentasi itu besar atau kecil. Tapi kalau saya mulai dari pengamatan saya, ya lebih banyak orang yang lebih apatis, anak-anak Gen Z yang cuek gitu loh. Masih sedikit kan Gen Z yang mau berdiskusi, yang mau bicara tentang negara, yang mau bicara tentang pemerintah, yang mau bicara tentang lingkungan, ini sedikit sekali. Iya, betul. Yang sebagai itu gamers itu. Kalaupun anak gamers, tapi anak gamers yang berdiskusi gitu loh. Maksudnya kenapa bisa enggak anak-anak gamers, kami anak-anak gamers yang kami juga punya ruang nyaman untuk main games gitu. Misalnya bagi anak-anak gamers perempuan yang tidak ini, atau anak-anak gamers yang apa ya, yang lebih apa ya, misalnya ada perbedaan area tempat bagi anak-anak game perempuan yang tidak merokok misalnya, dengan itu supaya tidak terpapar. Atau misalnya kan saya pikir apapun ya misalnya itu ya
harus ada ruang-ruang yang kemudian bisa mereka lebih inilah. Atau misalnya anak Gen Z kan rata-rata kuliahan gitu ya. Dia pergi kampus, dia pulang dari kampus, kemudian ketika dia pergi ke kampus, so di jalan dia, aduh saya takut ada begal lah, aduh ini apa sih, tapi ya ruang diskusi seperti itu. Harus sampai sedetail itu untuk kepentingan-kepentingan daripada kelompok rentan, Bu ya. Iya, sekarang saya merasa ruang diskusi di tingkat mahasiswa ataupun anak-anak Gen Z itu sedikit sekali. Kenapa? Makanya Indonesia itu termasuk negara yang paling terbelakang literasinya. Betul. Kita tuh angka yang jauh sekali kita sekarang mengalami kemunduran yang luar biasa. Dengan rendahnya literasi, rendahnya orang juga pendidikan membaca, politik. Itu kelihatan di Jogja, Jakarta, di apa namanya itu, di tempat jual buku-buku. Gramedia seperti dulu. Dulu itu saya masih SD, SMP tuh, aduh, apa ya? Kalau di sini toko Indah kan tempat jual buku itu. Pokoknya Ganesha lah, buku apa, pokoknya sekolah itu lengkap kita bacaannya. Dan kita membaca. Karena untuk apalagi ada AI sekarang kan semua dijawab oleh AI. Serba ada. Biar ujian pun dijawab pakai AI. Baik Bu, berarti memang tantangan hari ini adalah lemahnya daripada pendidikan politik hari ini. Iya, pendidikan politik lemah. Menyelaraskan daripada kebijakan. Saya tidak tahu apakah lemah karena kultur kita, atau memang sengaja dilemahkan. Oh, gitu. Itu perlu saya tahu. Saya tidak tahu ya. Dilemahkan dalam konteks ya ada satu sistem yang secara tidak sengaja bermain untuk misalnya ya apa ya, ya dengan banyak konten-konten orang lebih suka nonton konten, atau misalnya lebih didominasi gitu dengan konten-konten yang mungkin atau apalah gitu ya. Betul. Sehingga orang malas membaca. Baik. Saya pun juga merasakan itu, saya sendiri ya. Dulu saya membaca itu buku seminggu selesai. Ini sekarang kadang hampir 3 bulan, 4 bulan tidak ada bisa habis. Karena lebih kuat godaannya pegang HP daripada membaca. Itu. Sangat beda rasanya membaca lihat HP sama membaca lihat buku memang, Bu ya. Beda sekali. Baik Bu, saya lanjut ke pertanyaannya Bu. Saya menangkap tadi bahwasanya bagaimana pembangunan infrastruktur hari ini dapat memastikan kelompok rentan, perempuan, penyandang disabilitas, dan juga anak-anak dapat diperhatikan. Untuk pemerintah Kota Palu ya, sebenarnya pemerintah Kota Palu menurut saya agak lebih progres ya. Saat ini lumayan progres karena bisa lihat misalnya ketika wali kota atau ada event-event pemerintah kota itu pasti ada apa namanya, semacam ini ya, orang berbahasa isyarat ya, apa namanya? Oh iya. Bukan transfer, siapa penterjemah bahasa isyarat yang itu, dan saya apresiasi sekali karena untuk level Sulteng baru Kota Palu yang melakukan itu. Betul. Apakah Pak Wali bicara atau apapun pasti ada penterjemah di samping. Dan dalam jaringan maupun luar jaringan. Iya, dan sekarang ini saya lihat pemerintah Kota Palu malah mau bikin sekolah pendidikan khusus untuk penterjemah, untuk orang membuka akses siapapun yang jadi penterjemah bahasa isyarat. Nah, itu satu. Yang kedua adalah dari segi kita bicara di regulasi dulu karena muara dari kebijakan itu adalah di apa sih produk kebijakan yang sudah diatur, karena anggaran itu mengikut itu. Anggaran tidak bisa digelontorkan kalau tidak ada payung hukumnya. Nah, misalnya di Kota Palu sendiri kita punya perda tentang perlindungan penyelenggaraan pengakuan dan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas. Kemudian kita punya perda tentang kemudahan berusaha. Kita punya perda tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak. Kita punya perda tentang bantuan hukum gratis. Kita punya perda tentang pendidikan kebencanaan yang baru tahun 2005 kemarin ya. Dan kita punya perda tentang penyelenggaraan kota hijau. Nah, payung hukumnya menurut saya sudah bagus.
regulasi dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur ruang hidup masyarakat, misalnya tentang penyelenggaraan kota hijau misalnya. Di situ memang menurut saya adalah satu karena saya ketua pansus dan saya penggagas Perda ini, mitigasi dan bagaimana pengaturan misalnya satu rumah satu pohon, setiap namanya green building kan, terus green area misalnya diwajibkan setiap orang mau bangun perumahan harus ada RTH-nya, ruang terbuka hijaunya, terus ada namanya ekonomi hijau, aktivitas ekonomi, kemudian pengelolaan sampah sampai ada reward dan ada anggaran berbasis ekologi yang memang diatur dalam bentuk peraturan daerah untuk menjamin terkait dengan bagaimana ada alokasi anggaran untuk keadilan ekologis lah, yang dalam bentuk reward kah atau seperti apa gitu. Apresiasi. Dan termasuk pendidikan kebencanaan sendiri. Pendidikan kebencanaan itu ya Perda mengatur untuk bagaimana kita ketika terjadi bencana apa yang harus kita lakukan. Kita belajar tentang kearifan lokal, bagaimana cerita-cerita tentang penamaan kampung, bahwa itu adalah penting sehingga kita tahu kita berada di wilayah yang ternyata kita tinggal di tempat zona merah sebetulnya. Kenapa ada namanya Balaroa? Kita belajar Balaroa itu apa, Petobo itu apa, Nunu itu apa. Nah, penamaan kampung ini kalau kita telusuri bisa jadi itu punya sejarah tentang kebencanaan. Tidak sembarang dikeluarkan nama itu, pasti ada sejarah kebencanaan yang secara dalam bentuk kearifan lokal. Kemudian belajar tentang hewan, tanda-tanda alam, ya kan. Pengalaman misalnya ina-ina di pasar ya, yang selamat daripada tsunami waktu peristiwa 28 September. Ina-ina yang penjual dange itu yang dari Donggala, mereka membaca alam karena dia belajar dari burung, yang kemudian itu menyelamatkan satupun ina-ina itu yang daripada semuanya selamat karena 5:30 dia sudah meninggalkan area karena dia membaca alam. Nah, kearifan lokal itu yang harus ditahu oleh anak-anak. Mitigasi berbasis kearifan lokal. Iya. Kemudian tentang tsunami likuifaksi itu berbeda dengan area lain. Jadi tsunami kita itu tsunami versi Palu. Itu kita belajar kenapa gitu. Apa sih Palu Koro ini? Ya, kenapa? Apa yang menyebabkan ini dan bagaimana? Jadi tsunami dalam versi Palu itu apa gitu. Likuifaksi versi Palu juga itu apa? Karena Palu Koro kita belajar sehingga dan mitigasi yang dilakukan pun ya misalnya kayak likuifaksi kan belum punya satu teknik untuk menyelamatkan kan, belum ada sampai hari ini. Kalau tsunami kita tahu tanda-tandanya, ketika turun air sekian dia akan naik kembali toh. Dan bagaimana mitigasinya ya jangan lari sepadan pantai, larinya ke atas gitu. Kalau likuifaksi mau lari kemana orang, ya kan? Belum menemukan. Tapi yang bisa menjawab adalah kearifan lokal. Pengalaman orang Petobo yang selamat itu adalah ketika dia lari ikut sapi. Kemana larinya sapi, kemana larinya kambing, itu yang kemudian menyelamatkan dia. Ternyata jalur aman yang tidak dilalui oleh wilayah yang kena likuifaksi misalnya. Itu atau belajar dengan misalnya ayam atau kucing misalnya atau anjing yang punya indera. Kalau anjing kan punya indera penciuman yang tajam ya, dia tahu apa yang terjadi di bawah di perut bumi gitu ya, dia punya. Jadi ketika itu ya kemana, dan ya kita harus belajar tentang itu gitu. Jadi ketika likuifaksi terjadi, selain penamaan kampung, kita belajar tentang sejarah Palu Koro, kita belajar tentang di mana area-area yang sangat riskan yang tidak boleh ditempati, misalnya jangan jadi ruang kumpul segala macam. Nah kayak begitulah. Makanya itu diperkuat dengan peraturan bagaimana tata ruang wilayah RT RW kita yang harus melihat, oh jangan bikin pasar di sini, ini wilayah sembarang bangun. Zona merah sini, bikin pasar di situ ya. Kalau dari likuifaksi habis orang di pasar kan, misalnya kayak begitu.
Bahkan memang sebelum dari adanya likuifaksi ini memang sudah ada peringatan berarti dari bahasa-bahasa nama-nama tadi itu. Iya, dan Tagarilonjo, tanah yang lembek. Dan hasil riset yang dilakukan misalnya yang dilakukan oleh Kaneni Muhyiddin ya bersama teman-teman pada saat itu sebelum kejadian kan sebetulnya itu sudah warning sekali. Dan pernah keluar di Kompas 2015 bahwa area-area rentannya kayak seperti sekarang Megatrust segala macam itu kan diingatkan terus. Misalnya di 2015 kan pernah keluar di Kompas itu bahwa akan ada area-area di Sulawesi yang akan mengalami bencana berulang ya memang ulang tahunnya. Kan bencana alam ini kan tidak seperti dia ini kan seperti orang haid lah. Ditahu dia ciri-cirinya ada tapi tidak tahu kapan. Detik, menit dia tidak tahu kapan. Jadi memang kita cuma diajarkan untuk bisa membaca tanda-tandanya. Minimal ya kalau pengalaman Meksiko misalnya dari penanganan bencana dulu yang sekian 10-15 tahun yang lalu sekian ribu orang, tapi kemudian pada saat terjadi bencana yang berikutnya karena sudah menyiapkan sistemnya, mengedukasi masyarakat yang bagaimana resiliensi ketangguhannya. Ketika terjadi bencana lagi yang meninggal tinggal 40. Jadi angka menurun kan berarti yang 40 yang tiba dengar nambung misalnya tidak mengikuti aturan, sudah tahu-tahu jangan ke situ itu ya itulah kan kita tahu namanya ada faktor X ya yang di luar kita, tapi dia bisa menurunkan angka korban. Tidak bisa menghilangkan angka tapi menurunkan saja. Iya, paling bagus ya kalau menghilangkan angka berarti masyarakat sudah sadar gitu. Baik Bu, berarti tadi dari payung hukumnya sudah ada semua Bu. Terkait itu sisa dari anggota DPRD mengawal terus daripada yang kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kaum rentan, penyandang disabilitas. Tadi disampaikan melalui wali kota hari ini sudah betul-betul memberikan aksi nyata betul-betul berpihak kepada penyandang disabilitas dengan informasi-informasi yang disampaikan melalui translate bahasa isyarat tadi. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu. Apakah ada program sebenarnya dari dan juga kebijakan dari Komisi C yang menurut Ibu paling berdampak yang langsung ke masyarakat hari ini menurut dari pandangan Ibu? Sebetulnya kalau kebijakan mitra kita yang paling berdampak adalah infrastruktur ya, karena itu kan mitra kita. Nah yang dipastikan adalah misalnya infrastruktur yang infrastruktur yang dipakai untuk pelayanan publik segala macam itu sangat berdampak. Misalnya memperbaiki kantor camat, kantor lurah karena itu perpanjangan tangan pemerintah kota ke bawah. Terus misalnya puskesmas tambah misalnya untuk karena ternyata banyak masyarakat situ yang yang butuh pelayanan kesehatan yang ada cuma pustu atau pospindu pustu, tapi kemudian karena jumlahnya masyarakat banyak berarti harus tambah puskesmas misalnya ya, karena dia infrastruktur ya kita bisa tahu perluasan jalan akses penerangan itu diperkim misalnya. Terus kalau di transportasi tadi itu kayak bus misalnya, keberadaan bus. Terus apalagi ya ya kalau dinas lingkungan hidup ya terkait dengan inilah persoalan tadi tambangan tadi gitu, terus persoalan persampahan saya pikir itu yang paling bersinggungan. Cuma memang kalau dibilang apa menjadi peran di Komisi C tidak bisa dikatakan itu bahwa mereka yang punya kewenangan penuh, karena Komisi C itu hanya menjadikan ruang fasilitasi, ruang untuk menghubungkan karena yang mengatur tentang misalnya kebijakan anggaran itu adalah di Banggar. Jadi setelah apa yang dibahas di Komisi nanti kan diteruskan ke Banggar. Misalnya kita sudah tetapkan, kita sudah diskusikan apa semua program-program yang sudah diusulkan oleh pemerintah kota melalui dinas-dinas terkait ini kan. Nah kita hanya bisa kita catat, masukkan semua untuk direkomendasikan ke Banggar. Tapi kan yang melakukan negosiasi dan memastikan
bagi-baginya ini kan di badan anggaran dengan pemerintah kota. Bermitra di situ ya. Iya. Baik Bu, berarti memang tidak ada yang spesifik sebenarnya, karena memang dari Komisi C memang sudah di bagian infrastruktur pembangunan. Infrastruktur pembangunan, terus jadi betul-betul hari ini sudah betul-betul dikawal melalui anggota DPRD Kota Palu Komisi C dan juga bermitra dengan pemerintah Kota Palu hari ini. Mungkin terakhir Bu, dan juga khususnya hari ini kan momentum Hari Kartini ya. Sebagai aktivis perempuan, apa yang mau Ibu sampaikan kepada generasi muda hari ini? Apa ya, kalau saya sih sebetulnya pemaknaan Kartini kan sebetulnya lebih pada pendidikan ya. Tapi kan pendidikan ini kan dia tidak bisa dipandang hanya sebagai apa ya, bahwa belajar, tapi itu adalah memperkuat literasi, dan pendidikanlah yang membuat orang itu bisa menjadi benar-benar orang gitu ya. Maksudnya silakan di Islam saja bilang Iqra, bacalah. Nah, sebelum mengenal Islam ya belajar tentang Islam ya belajar dulu begitu. Nah, artinya bahwa pendidikan itu punya fungsi yang sangat kuat begitu, karena dengan pendidikan yang itu kemudian bisa memperkuat perspektif orang, tergantung dalam kacamata mana, mazhab mana begitu kan. Dari pendidikan yang misalnya dia belajar tentang hitam putih kan dia di pendidikan semua, tinggal melihat bagaimana menurut saya anak muda itu harus mulai memperkuat literasi, karena esensi Kartini kan sebetulnya adalah dari gelap terbitlah terang. Bagaimana pendidikan itu penting sekali dalam dalam membangun tapak orang untuk bisa orang itu punya nilai secara sosial, punya nilai di di keluarga, dan dia juga bisa melahirkan generasi-generasi berikutnya yang lebih baik begitu ya. Karena mereka adalah sekolah. Iya, dan pendidikan ini kan tidak harus karena dia harus belajar di kampus. Pendidikan ini macam-macam. Melalui diskusi-diskusi itu pendidikan, kemudian belajar bersama rakyat gitu ya, membaca, kemudian menganalisa, dan itu adalah pendidikan. Dan berorganisasi juga bagian, maksudnya untuk bisa memperkuat literasi. Yang paling penting adalah kalau saya sebaiknya literasi itu harus menjadi hal penting bagi anak-anak muda, utamanya anak-anak Gen Z. Karena kalau tidak membaca, yakin dan percaya, bahkan mereka pun tidak tahu apa isu terkini. Istilahnya begini, semua dibunuh, kita tidak tahu bahwa itu sudah depan, kita tidak tahu karena kita tidak mengerti. Tidak mengerti keadaan hari ini. Dengan pendidikan itu juga kita bisa memanusiakan manusia, mengkualitaskan diri kita, membangun satu tatanan masyarakat yang lebih beradab, baik gitu ya, dengan pendidikan. Tapi pendidikan ini tidak sekedar pendidikan dalam hal misalnya dia maksudnya memahami, tapi ya termasuk pendidikan itu termasuk etika, moral, karena itu yang menjaga perspektif ideologinya kita, itu yang menjaga kita untuk tidak lari dari rel-rel yang seharusnya di perjuangan kita gitu. Orang bilang banyak orang pintar tapi tidak beretika. Banyak orang pintar tapi dia menyalahgunakan kecerdasannya itu untuk hal-hal yang tidak baik gitu. Nah, makanya saya bilang pendidikan itu penting untuk bisa memaksimalkan bagaimana anak-anak muda kita bisa lebih baik gitu. Bisa anak-anak muda yang berdiskusi, anak-anak muda yang belajar tentang negara, anak-anak muda yang menganalisa, anak muda yang mulai kritis, yang tidak apatis, yang tidak hanya menerima, dia sudah mulai menganalisa, oh ini kayaknya tidak bagus nih sistemnya, kayaknya saya harus bicara, harus speak up, baiknya speak up gitu. Oh baik, berarti pendidikanlah yang menjadikan status kita bisa naik, dan juga pemahaman kita makin luas hari ini ya, dan pemahaman kita bisa mengenal lebih banyak tentang apa yang, karena belajar itu kalau saya tidak akan pernah habis gitu ya.
Tidak ada batasan waktu. Tidak ada batasan Tidak waktu. ada batasan umur. Nanti kita meninggal baru kita sudah belajar. Betul, betul. Itu. Selama kita masih kasih umur, dikasih nafas sama Allah, kita akan tetap terus belajar. Baik Bu. Tadi sudah ada pesan dari Ibu Mutmainah Corona terkait momentum hari ini. Sebagai perempuan, teruslah belajar karena belajar tidak ada batasan waktu dan tidak ada batasan umur. Dan menurut saya kalau perempuan anak muda itu ya semua kan akan punya keluarga ya. Betul. Persoalan dia menjadi perempuan berkarir, atau dia menjadi ibu rumah tangga, atau dia menjadi aktivis, atau dia menjadi misalnya berkat politisi, atau dia sebagai, atau dia mau membantu saya itu berdagang atau apapun, dia sadar menentukan arah dia, tapi kemudian dia membangun ruang-ruang yang kemudian itu menjadi sesuatu. Jadi misalnya saya tidak mau bekerja, saya ingin menghabiskan waktu saya bersama anak-anak saya menjadi ibu rumah tangga. Tapi ibu rumah tangga berkualitas, dia tahu ketika usia anak itu ini yang harus dilakukan. Dia punya literasi yang bagus. Jadi tidak asal melahirkan, anaknya hidup tumbuh yang tanpa kejelasan di apa gitu kan, tumbuh dengan, tapi misalnya oh ya oke, makannya harus begini, harus campur ini, dia campur ini, oke. Usia 1 bulan berarti saya harus paksakan ASI saya harus ini. Kalau tidak ASI berarti kalau saya berada di luar berarti ASI saya harus diapakan begitu. Ini itu menjadi rumah tangga, tapi dia tahu saya harus mencetak anak saya menjadi anaknya. Ilmunya. Itu. Atau misalnya dia memilih ibu rumah tangga dan juga menjadi orang berkarir juga, itu pilihan. Itu. Baik, berarti Bu ya terserah mau milih apa, tetapi entah mau dibilang ART, ibu rumah tangga, ART, ibu rumah dan yang tangga. paling penting adalah dia berkontribusi terhadap dia sebagai warga kepada pemerintah, bermanfaat sebagai ibu rumah tangga yang kritis, ibu rumah tangga yang cakap gitu ya, ibu rumah tangga yang bisa memberikan pandangan-pandangan kepada pemerintah. Begitu juga misalnya apalagi kalau dia berkarir ya. Meskipun rawat anak tapi masih bisa mengkritisi juga, masih bisa bersuara. Iya, untuk anak dia minimal diperjuangkan. Betul. Terserah mau pilih apa saja, tetapi ibu rumah tangga yang berpendidikan, paham tupoksinya yang betul-betul tepat bagi anaknya. Politisi juga seperti itu, termasuk dianya, termasuk dirinya juga. Hak tubuh dia, apa yang dia makan, bagaimana dia membangun relasi dengan orang. Misalnya ketika dia punya pasangan, bagaimana pasangan yang setara, yang setiap orang punya hak yang sama. Bukan berarti saya milik suami saya kemudian tubuh saya harus dipukul-pukul gitu ya maksudnya. Atau tapi kita juga sebagai perempuan yang batasan-batasan mana kita, yang mana suami, bagaimana kita juga sebagai istri misalnya, itu kan semua dalam proses belajar. Dalam proses belajar. Belajar itu. Dari belajar itu menentukan sikap kita, gerak kita, cara kita bicara, cara kita bersikap. Baik, terima kasih banyak Bu daripada pesan-pesannya tadi, insight-insightnya kepada kami, dan juga kami ucapkan lagi terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Bu kepada kami di Resonara hari ini. Sudah kedua kalinya, mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bisa bersua lagi di momen-momen yang baik dan momentum-momentum yang baik di lingkaran-lingkaran yang bermanfaat, insya Allah. Amin. Mungkin itu saja dari kami, mengakhiri perjumpaan pada malam hari ini bersama podcast Resonara, Resonansi dan Suara. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.